Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua setelah resmi Sir Jim Ratcliffe menjadi co-owner dari Manchester United. Tentu saja Ineos akan lebih cepat lagi bekerja di Manchester United. Sudah dimulai sebenarnya dari akhir tahun lalu ya. Bagaimana mereka terlibat dalam bursa transfer, mereka sudah menunjuk CEO, mereka juga sudah mempersiapkan posisi-posisi lain di manajemen, dan Ashworth yang diincar, lalu juga Wilcox yang diincar. Di Daily Mail ini ada sebuah artikel yang menurut gua menarik ya. Bagaimana disebutkan oleh Mike Keegan di sini problem di Manchester United. Disebutkan kalau orang-orang yang bekerja ini juga harus memberikan squad yang kurang lebih bagus bagi Erik ten Hag. Ini disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe akan melakukan banyak overhaul ataupun perubahan di Manchester United setelah terutama diresmikan sebagai pemilik Manchester United. Ada indikasi kalau Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos ini akan melakukan restrukturisasi dalam hal football operation di Manchester United. Dan bagaimana hal ini disebutkan kalau mungkin akan ada perubahan di beberapa posisi seperti kayak tadi disebutkan Dan Ashworth ya kan yang akan masuk, Wilcox juga akan masuk. Dan masih belum jelas bagaimana situasi dengan John Murtough. Ya, John Murtough yang bekerja dari hampir 2,5 musim yang lalu ya kan, di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ikut di 2 transfer musim panas tentu saja dengan Erik ten Hag. Menurut gue ada plus minus dari pekerjaan yang dilakukan oleh John Murtough, walaupun secara overall atau secara keseluruhan gue menilai masih lebih tugas administratif dibandingkan tugas strategik ya, terutama dalam membantu manajer ini menyusun squad dari Manchester United, mencari talenta-talenta. Nah, John Murtough disebutkan juga ini telah mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan nampaknya perannya ini akan berganti. Disebutkan di artikel ini menarik ya, kalau tentu saja ada 2 co-owner, yaitu adalah Joel Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe, di mana Joel Glazer ini dan ya keluarga Glazer yang lainnya ini akan berperan di PLC board atau lebih ke unsur komersial ya, perusahaan bersifat komersial menurut gue. Dan Sir Jim Ratcliffe ini akan lebih ke football club board, jadi lebih ke urusan sepak bola. Nah, di board ini akan ada Sir Dave Braithwaite, ada Jean-Claude Blanc, ada Sir Alex Ferguson, dan juga ada David Gill. Nah, di bawah 2 board ini akan ada CEO Omar Berada, di mana Omar Berada ini akan menjadi CEO Manchester United dengan menahkodai dua area yang tentu saja paling penting, yaitu komersial dan juga korporasi, lalu juga sisi sepak bola. Nah, di sisi sepak bola ini disebutkan ya akan diisi oleh nama-nama seperti Dan Ashworth yang menurut gue sedang dalam proses ya kan, cuman sangat besar kemungkinan akan datang ke Old Trafford. Yang menarik, nama John Murtough juga masih akan berada di sana, dan disebutkan dia akan bergabung di timnya Dan Ashworth, dan dengan kemungkinan juga dia akan report ya kepada seorang Dan Ashworth. Lalu walaupun tetap ada kemungkinan John Murtough ini juga bisa jadi tidak berada di klub. Menurut gue sih demikian, walaupun di artikel ini disebutkan kalau John Murtough masih akan menjadi bagian dari tim sepak bola Manchester United. Nah, sebentar, gue juga sambil melihat di artikel ini. Ya, gue sih sering gue katakan kan kalau bagaimana
manajemen baru di Manchester United ini sangat penting. Lebih penting bahkan dari mungkin banyak fans mengatakan oke, waktunya ganti manajer, ganti pemain. Enggak, itu belakangan. Kalau hanya itu yang diutak-atik, itu menurut Ralf Rangnick itu hanya kosmetik saja. Dan sangat disayangkan dengan 10 tahun terakhir ini kalau fans masih terlalu banyak berpikir tentang kosmetik ini. Ada hal yang lebih fundamental menurut gue untuk diatur, yaitu adalah manajemen. Dan manajemen ini juga ada fokus yang harus lebih diperhatikan sekaligus juga diperbaiki tentu saja, yaitu adalah dari sisi rekrutmen ya, di mana ya Manchester United dalam 10 tahun terakhir ini nggak bagus dari sisi rekrutmen. Mereka sering salah ya mendatangkan pemain bagus, harga mahal. Bagus artinya penampilan dengan klub sebelumnya, tapi ketika datang di Manchester United sering sekali performanya paling tidak stabil. Nah, beberapa keputusan kunci ini sudah dilakukan oleh Ineos. Salah satunya adalah penunjukan CEO yang menurut gue ini juga sangat penting dan juga sangat luar biasa bagaimana mereka bisa mendapatkan Omar Berada ya dari Manchester City. Di artikel ini disebutkan kalau ya dari 2 bulan bagaimana mereka melakukan pengamatan, dan sekarang artinya Ineos yang melakukan pengamatan di Manchester United, dan sekarang konklusinya ataupun kesimpulannya ini telah didapatkan, dan mereka sudah mengidentifikasi kalau rekrutmen ini sebagai area yang paling besar untuk diperbaiki secara cepat di Manchester United. Sir Dave Braithwaite, ini merupakan sosok yang secara reguler ini berada di Carrington dan juga Old Trafford, dan juga mengadakan meeting dengan banyak staff, baik itu di Carrington maupun juga di Old Trafford ya bagi sobat Football United. Jadi Old Trafford itu bukan hanya sekedar stadion, tapi di situ juga ada kantor dari Manchester United pun juga Carrington. Dan tentu saja Erik ten Hag memiliki 2 kantor juga ya, mungkin sebelum pertandingan itu ada di Old Trafford dan sehari-hari lebih banyak di Carrington. Sebentar, gue juga coba untuk mencari hal-hal yang penting yang menarik juga. Ya di samping itu juga bagaimana mereka melihat ya bagaimana ini kok di manajemen sebelumnya ini kok di media Manchester United ini seperti terlalu negatif, dan ini juga yang berusaha untuk mereka perbaiki di manajemen yang baru. Menurut gue juga cukup menarik ya bagaimana ada banyak hal yang ingin diperbaiki, namun bukan itu saja, mereka juga sudah melakukan pengamatan, dan salah satunya adalah bagaimana covering di media ini Manchester United kok lebih ke arah negatif. Ya menarik ya, karena memang menurut gue selama beberapa tahun terakhir Manchester United ini mungkin juga ini beriringan juga dengan prestasi dari klub. Namun kadang juga ketika Manchester United performanya sedang oke, sedang bagus, contohlah musim lalu, ini juga tidak terlalu positif arah covering kepada Manchester United. Gua nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin juga sistem komunikasi ataupun tim komunikasi dari Manchester United. Namun ini tentu saja bagian juga dari klub Manchester United, artinya bagian komunikasi ya, dan ini juga dilihat. Jadi menurut gua ini menggambarkan bagaimana Ineos ketika berada di Manchester United, mereka ingin banyak hal ini diperbaiki, bukan hanya soal di atas lapangan ya menang kayak gitu, juara enggak, tapi ada unsur lain yang mungkin banyak fans tidak melihat, bagaimana soal komunikasi, soal finansial, mungkin juga soal operation lain di Manchester United, soal keuangan contohnya, bagaimana mereka ingin mengatur, soal rekrutmen juga demikian. Jadi banyak hal yang harus mereka kerjakan di Manchester United. Disebutkan ya masa depan seperti John Murtough, lalu juga Chief Financial Officer Cliff Batty, lalu juga interim CEO Patrick Stewart,
dan juga Chief Operating Officer Colette Roche ini masih belum berubah. Dan beberapa fans Manchester United tentu saja mengharapkan di musim panas nanti, ini ditulis di salah satu paragraf terakhir di artikel ini, kalau banyak pemain yang masuk dan juga banyak pemain yang keluar di transfer market. Tapi disebutkan kalau penambahan di posisi kunci di klub ya, ini akan berlangsung secara quiet ya, atau secara diam-diam dan secara cepat. Dan ini juga disebutkan sangat menarik. Nah, ya seperti contoh Omar Berada kan, bagaimana Omar Berada tahu-tahu datang sebagai CEO. Memang CEO salah satu posisi yang disebutkan akan digantikan ya oleh orang dari Ineos. Namun tidak ada yang menyangka, dan mungkin hanya Dan Ashworth yang sudah diraba-raba ataupun juga sudah direka-reka sebelumnya. Dan Manchester United pun juga ingin melakukan pergerakan ini secara cepat, karena kalau gue pikir tadinya sih mungkin harapannya sekitar musim panas ya, tapi nampaknya akan lebih cepat daripada itu. Jadi Ineos ini memang ingin bekerja secara cepat. Dan ini juga diharapkan tentu saja ya, setelah ini bisa membawa Manchester United menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan trofi-trofi di masa yang akan datang, artinya masa depan. Masa depan ini bisa, mudah-mudahan bisa dimulai langsung dari musim depan, walaupun menurut gua belum tentu juga akan demikian, karena ya namanya perusahaan, mungkin Sobat Football United yang tahu dari sisi korporasi ya, setelah ada perubahan manajemen dan lain-lain, ini biasanya juga pasti akan ke bawah-bawah, dan ini akan membutuhkan waktu dan juga proses untuk bergerak, dan tentu saja proses dan juga waktu untuk bisa menghasilkan. Intinya menurut gue tetap harus bersabar di sana, terutama bagi para fans Manchester United. Nah, itu dia. Jadi gue menilai ada bagian yang jelas ya antara Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe. Bagaimana Glazer jelas ini akan lebih banyak mengurusi komersial dan juga korporasi dari Manchester United, sementara sepak bola akan diurusi oleh Ineos. Walaupun kedua bidang ini ya, area tadi ini sama-sama akan dijalankan oleh CEO Omar Berada. Artinya Omar Berada, kita ataupun gue sebagai fans Manchester United tentu saja berharap dia bisa membawa sesuatu yang excellent di sisi sepak bola Manchester United, tapi dia juga punya kewajiban untuk bisa menjalankan perusahaan. Artinya Manchester United ini kan sebagai juga korporasi ya kan, dengan tentu saja menghasilkan profit, keseimbangan keuangan, branding yang bagus dan lain-lain, terutama hal-hal di sisi korporasi. Ini sangat menarik. Ya, kita lihat akan seperti apa nih perubahan yang terjadi di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.